hari Tuhan yang besar dan mengerikan itu. Apa hari Tuhan yang besar dan mengerikan itu, saudaraku? Mari kita lanjutkan. Gambaran Nabi Joel. Bagaimana Joel menggambarkan hari Tuhan yang besar dan mengerikan itu. Itu boleh saudara dan saya pelajari khusus nubuatan Yoel pasal 1, 2, dan 3. Ya. Saya hanya mengutip 2 ayat dari 2 pasal ini. Ya, kita kutip pertama pasal yang kedua ayat yang ke-11. Saya tidak ambil seluruh ayat tapi hanya sepenggal ayatnya ya. Hari Tuhan itu besar dan sangat mengerikan. Maka siapakah yang dapat tahan berdiri? Yoel 2 ayat yang ke-11. Saudaraku, yang paling ditekankan oleh Nabi itu adalah pada ngerinya hari itu, bukan pada besarnya hari itu. Kembali, Nabi Joel mengamarkan, celakalah hari itu, karena hari Tuhan itu sudah dekat, dan bagaikan suatu pemusnahan dari Yang Maha Kuasa, yaitu akan datang. Yoel 1 ayat yang ke-15. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, Nabi Joel memberikan gambaran yang begitu mengerikan, begitu dahsyatnya hari itu, sehingga kita lihat bagaimana penegasan dari Nabi Malyaki, ya, kitab Malyaki pasal 3 ayat yang kedua tadi, siapakah yang sanggup tahan berdiri apabila ia menampakkan diri, saudaraku? Karena hari itu adalah hari pemusnahan dari Yang Maha Kuasa, saudaraku. Ya, mari kita lanjutkan, apa sesungguhnya hari Tuhan yang besar dan mengerikan itu? Kalau tadi Nabi Joel memberikan gambaran bahwa itu adalah hari pemusnahan, mari kita datang kepada kutipan Roh Nubuat. Ya, kutipan Roh Nubuat, Kemenangan Akhir, halaman 445, paragraf yang kedua. Sementara penghakiman pemeriksaan berlangsung di sorga, sementara dosa-dosa orang percaya yang menyesali dosa-dosanya dipindahkan dari tempat kudus, akan ada pekerjaan khusus pemurnian untuk membuangkan dosa di antara umat Tuhan di dunia ini. Pekerjaan ini lebih jelas lagi dinyatakan dalam pekabaran Wahyu 14. Saudaraku ini kasih Tuhan, Nabi Tuhan Ellen G. White memberikan gambaran sepintas di sini, bahwa hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu salah satunya adalah penghakiman pemeriksaan, ya, atau pengadilan pemeriksaan yang dimulai tahun 1844 di bilik yang maha suci di sorga. Nah, itu khusus bagi orang mati, penghukuman bagi orang mati. Nah, tahap kedua dari penghukuman ini adalah bagi orang hidup. Inilah yang dimaksudkan oleh Nabi Joel, inilah yang dimaksudkan oleh Malyaki, saudaraku. Ya, hari penghukuman bagi orang-orang hidup, dan itu akan berlangsung di bumi kita ini di dalam gereja Tuhan. Tuhan akan pertama sekali mengadili gerejanya, saudaraku. Mari kita lanjutkan di buku Nasihat bagi Pendeta dan Pelayan Injil. Halaman 364. Tuhan akan bekerja untuk menyucikan gerejanya. Sesungguhnya saya katakan, Tuhan sudah hendak membalikkan dan menjungkir balikan lembaga-lembaga yang menyandang namanya. Berapa segeranya proses penyucian akan mulai, saya tak dapat katakan. Tetapi tidak akan lama ditunda. Ia yang memegang sapu di tangannya akan membersihkan bait sucinya dari kemerosotan moral. Ini sangat tegas dikatakan, saudaraku. Ya, kalau tadi Kemenangan Akhir katakan bahwa sementara pekerjaan pembersihan ini sedang berlangsung di sorga, saudaraku, akan ada pekerjaan khusus pemurnian untuk membuangkan dosa di antara umat Allah di dunia ini. Di sana tegas hamba Tuhan Ellen G. White katakan bahwa Tuhan akan bekerja untuk menyucikan gerejanya, saudaraku. Saudaraku, jangan kita ragu akan pekerjaan penyucian yang Tuhan akan lakukan di antara umatnya di dalam gerejanya. Ya. Jadi kalau kita baca kelanjutan daripada Kemenangan Akhir ini, kalau pekerjaan penyucian ini sudah selesai, saudaraku, maka sidang akan memasuki peperangannya yang terakhir. Saudara boleh baca nanti kelanjutan daripada kutipan Kemenangan Akhir halaman 445 itu. Di situ tegas dikatakan kalau penyucian ini sudah selesai, kemudian sidang itu akan memasuki peperangan yang terakhir. Indah bagaikan bulan, cerah bagaikan matahari, dan hebat bagaikan bala tentara dengan panji-panjinya. Ya, mari kita lanjutkan hari Tuhan yang besar dan mengerikan. Testimonius volume 1 halaman 190 dia katakan, banyak aku lihat yang mengakui diri mereka sendiri bahwa mereka adalah Kristen yang baik, yang tidak memiliki sedikit pun sinar terang dari Yesus. Mereka tidak tahu apa yang akan diperbaharui oleh karunia Allah.
Mereka tidak memiliki pengalaman hidup bagi diri mereka sendiri dalam hal-hal Allah. Dan aku tampak bahwa Tuhan sedang mengasah pedangnya di dalam sorga untuk menumpas mereka itu. Oh, sekiranya setiap orang yang mengaku percaya itu dapat menginsafi akan pekerjaan pembersihan yang Allah sedang akan lakukan di antara umatnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini hamba Tuhan Ellen G. White ya dengan tegas mengatakan bahwa sekiranya setiap orang yang mengaku percaya itu dapat menginsafi, dapat menyadari saudaraku akan pekerjaan pembersihan yang Allah sedang akan lakukan di antara umatnya. Nah, sebelum peristiwa ini tiba saudaraku, hari Tuhan yang besar dan mengerikan ini, maka perlulah seorang utusan perjanjian itu datang mengamarkan umatnya, keluarga umat Tuhan, supaya mereka bangun dari kesuaman Laodikia mereka. Mari kita lanjutkan. Hari Tuhan yang besar dan mengerikan. Tuhan akan segera datang. Harus terjadi satu proses pemurnian dan penampian di setiap jemaat. Karena ada orang-orang jahat yang tidak menyukai kebenaran atau menghormati Allah. Dikutip dari Review General 19 Maret 1895. Kita berada dalam masa penampian. Waktu di mana segala sesuatu yang bisa diguncang akan terguncang. Tuhan tidak akan memaafkan orang-orang yang mengenal kebenaran jika mereka tidak menurut perintah-perintahnya, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap jemaat akan ditampi dan diguncang saudaraku. Pekerjaan penyucian ini akan segera terjadi saudaraku. Kalau pekerjaan penyucian ini tidak terjadi saudaraku, maka sidang tidak akan bisa menyelesaikan pekerjaan Injil. Bahwa hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu adalah pekerjaan pemurnian sidang. Ya, setelah sidang dimurnikan, barulah dia akan menerima kuasa Pentakosta kedua atau kuasa hujan akhir untuk menyelesaikan pekerjaan Injil ke segala bangsa. Sebagai kesimpulan mengenai hari Tuhan yang besar dan dahsyat saudara. Hari Tuhan yang besar dan mengerikan itu adalah hari penyucian sidang Tuhan sesuai dengan maksud Maliaki pasal 3 ayat 1 sampai yang ketiga. Inilah tugas Elia untuk mengamarkan keluarga umat Tuhan. Pemulihan segala perkara.